Oke pemirsa, balik lagi tentunya di program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di program Pelangi Jogja, Warna-warni Yogyakarta. Oke, Uma dan juga pemirsa, saat ini kita sedang bersama dengan Pak Hartono yang merupakan pemilik dari Citra Keramik yang ada di Kasongan, Yogyakarta ini. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Balik Alhamdulillah sehat. Mas dan Mbak, bagaimana? Alhamdulillah, Ya, baik. semoga sukses. Amin. Pak, aku mau nanya sedikit nih Pak tentang sejarah berdirinya Citra Keramik ini sendiri Pak. Iya, tentang berdirinya Citra Keramik saya ceritakan dari awal saya bisa membuat kerajinan keramik atau gerabah Kasongan. Jadi pada kira-kira saya berumur ataupun saya kelas 3 SD itu saya sudah bisa membuat kerajinan gerabah yang masih sederhana seperti bentuk-bentuk celengan. Jadi fungsinya untuk celengan atau tabungan seperti bentuk binatang itu ayam jago, kura-kura, ada kata atau kodok, itu fungsinya hanya untuk itu. Kemudian pada ketika saya masih SD kelas 3 itu karena keahlian kami sering diajak oleh para guru untuk mengadakan eksposisi atau pertunjukan di sekaten ataupun di mana mereka mengajak saya. Mulai itu saya setiap pulang sekolah kemudian saya membuat kerajinan gerabah. Jadi saya dulu membantu kakak saya yang sejak dulu sudah membuat kerajinan gerabah. Kemudian lama-lama saya sekolah sampai selesai pada sekolah menengah atas, atau dulu saya sekolahnya di Sekolah Teknologi Menengah Pertanian Bantul, Yogyakarta. Setelah selesai di situ, saya ada lowongan pekerjaan di Departemen Perindustrian, yaitu pada proyek BIPIK. BIPIK adalah Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil yang ada di Yogyakarta. Di Kasongan itu didirikan unit pelayanan teknis pembinaan gerabah di sini. Kemudian saya sudah ada ketertarikan dari awal untuk ya, kerajinan memang gerabah saya ini, Pak? asalnya memang sudah bisa membuat itu. Kemudian dari itu ada lowongan pekerjaan untuk mengisi di unit pelayanan teknis gerabah. Kemudian untuk kerajinan yang dijual di Citra Keramik ini apa saja sih Pak? Untuk yang dijual dari di sini banyak sekali sebetulnya macamnya. Banyak sekali, dari souvenir. Itu souvenirnya itu macam-macam, untuk souvenir pernikahan, untuk ulang tahun, untuk peringatan apa, untuk pemberian kado-kado atau apa, itu souvenirnya bisa dipesan di tempat kami. Dan yang lain, tapi sekarang saya juga mengembangkan tentang wisata edukasi kan. Jadi di samping saya produksi gerabah ini, karena adanya peluang untuk saya membaca di sini, karena penting sekali untuk di samping mereka berwisata juga belajar membuat gerabah. Pak, untuk perbandingannya sendiri nih Pak, perbandingan pecinta gerabah dulu dan juga sekarang nih apa bedanya Pak? Ya, untuk perbandingan sangat signifikan, banyak sekali Pak. Kalau zaman dulu karena gerabah Kasongan pada awalnya itu cuma kerajinan yang tradisional, seperti hanya bentuk-bentuk alat rumah tangga seperti kuali, anglo, keren atau tungkul, kemudian cobek, itu hanya diproduksi untuk pada zaman kerajaan dulu. Kemudian lama-lama kelamaan maju sampai sekarang sudah ekspor. Sekali signifikan sekali ya Pak? Iya, signifikan. Jadi sekarang itu sampai luar negeri. Oke. Jadi tidak hanya dari dalam domestik, tapi sampai
luar negeri sudah Iya, iya. turis sudah banyak Tapi yang berkunjung saya di. pengen tahu Pak, untuk menciptakan sebuah gerabah atau karya yang luar biasa itu seperti apa sih Pak? Apakah tanahnya harus yang kayak gimana atau bagaimana menurut Bapak? Iya, kalau mengenai kerajinan gerabah itu kalau kita ingin maju jangan statis, jadi kita harus berinovasi. Jadi kita berinovasi sendiri ataupun campur tangan dari seniman Yogyakarta seperti Ibu Sulantoro Sulaiman dan Iya, iya, Bapak Sabto Budoyo. Oke Pak, aku mau tanya nih Pak, untuk proses pembuatan gerabahnya sendiri nih Pak, dari awal pembuatan sampai finishing, bisa dijelaskan Pak? Iya. Gerabah Kasongan adalah dibuat dari tanah liat yang pada waktu zaman dulu itu masih menggunakan tanah liat dari daerah sekitar sini saja, seperti daerah dekat saluran di sini Bangunjiwo itu sama dari Godian Sleman. Godian Sleman. Karena sekarang sudah habis di sana, kita mencari alternatif untuk bahan yang daerah lain seperti sekarang dari Wonosari, kemudian dari Magelang, kemudian dari daerah Klaten dan lain luar sebagainya. kota. Iya, luar kota sekarang. Lalu untuk proses pengeringan itu ada dijemur atau dibakar Pak dari Bapak sendiri? Ya, sebentar untuk tadi untuk proses pengolahan tanahnya tanah. belum. Jadi kalau zaman dulu itu pengolahan tanahnya dengan masih tradisional itu diinjak-injak. Ya. Jadi tanah dari sawah atau gunungan dibawa pulang, kemudian dibersihkan, kemudian dicampur, diinjak-injak dengan alat dulu yang namanya eblek, terbuat dari bambu yang dianyam itu dengan diinjak-injak. Tapi seiring dengan berjalannya waktu sekarang sudah dengan cara digiling dengan mesin. Jadi tanah itu dicampur dengan pasir karena tanah sini itu terlalu liat untuk produksi itu sulit. Jadi kita campur dengan pasir kemudian dicampur, perbandingan menurut percobaan yang sudah, nanti yang bagus baru digiling ya. Digiling setelah jadi bahan baku baru untuk proses produksi. Jadi Kira-kira untuk satu gerabah nih Pak, pembuatannya itu memerlukan waktu berapa hari sih Pak? kalau satu gerabah itu tergantung juga modelnya, juga ukurannya. Iya, iya, iya. Itu. Kalau ukuran paling gede aja. Ukuran paling gede itu Berapa ya hari untuk proses kita pembuatannya? untuk proses pembuatan dari bahan baku sampai umpamanya yang ukuran paling gede itu sampai 2 meter itu. Iya, iya, iya. Bisa untuk bikinnya aja paling tidak sampai 5 hari sampai 2 minggu itu yang satu nanti, tapi harganya juga mahal. Itu yang paling gede sekitar 2 meter, nanti harga bisa sampai 5 juta atau berapa ya itu, tapi karena yang seni itu yang paling murah, yang paling mahal itu harga sekian, yang paling murah dari kalau sekarang kurang lebih harga 3.000-an untuk souvenir itu 3.000 yang masih paling sangat kecil. paling kecil, paling sederhana. Kalau yang seperti itu coba Mbak itu kemarin ada souvenir yang di samping Mbak itu. Oh yang ini ya Pak? Ini ya? adalah souvenir untuk Pernikahan, Pak. pernikahan. Itu harganya Luar biasa. per satunya 15.000. Ini satunya 15.000. Ini pesanan dari dokter dari Magelang. Ini Kemarin fungsinya buat apa Pak? fungsinya Sebenarnya? untuk tempat sabun. Tempat sabun. Tempat sabun. Ya, Pantas ada bolong-bolongnya jadi Pak, nih. mungkin, Iya. mungkin dokter kan dia tahu tentang kesehatan, Iya, dia iya, mau iya. menikah dengan ini membuat sabun. pesan souvenir seperti itu. Jadi macam-macam juga nanti dari yang harga 3.000 sampai ya nanti tergantung juga modelnya, nanti harganya menyusul nanti. Pak, tadi kan Uma di depan sempat lihat nih ada alat-alatnya untuk membuat ya Pak ya, untuk membuat gerabah nih. Iya. Boleh nggak sih Pak ajarin Uma sama Ihsan buat bikin gerabah? Heeh. Boleh nggak Pak? Wah, Boleh. boleh sekali, silakan. Boleh ya, habis ini ya, Pak? Iya, Boleh ya, iya, Pak? habis ini. Nanti saya sangat senang sekali kalau ada generasi penerusnya, kemungkinan nanti
Mbak Isma masih pengen jadi pengusaha, nanti kan harus belajar dulu. Seperti saya sekarang, saya tidak membuat, tapi saya sudah mengarahkan tapi harus bisa sebagai pemilik atau owner atau manajer harus bisa. Oke. Jadi nanti biasanya kalau diundang kemana-mana itu manajernya baru sama Oke karyawan Pak, gitu habis ya. ini pemirsa, saya dan juga Uma akan mencoba dan juga melihat alat-alat untuk pembuatan gerabah. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Pelangi Jogja. Warna-warni Yogyakarta.